Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami dalam program Doncast. Kami ajak Anda berdiskusi dengan calon gubernur Jakarta Pramono Anung. Saya terbiasa Bang Don menyebut nama beliau ini, ya kalau nggak anggota dewan, menteri sekretaris kabinet. Sudah berlatih untuk menyebut Gubernur Pramono Anung belum? Belum. Cuman karena di berbagai grup itu banyak, saya panggil teman-teman itu dengan chief. Iya. Atau bos-bos itu dengan chief. Hanya satu orang yang seluruh orang di grup itu sama. Panggil beliau Mas Pram. Entah jadi gubernur itu jangan-jangan tidak dipanggil gubernur juga. Mensekap tetap dipanggil Mas Pram aja. Ya, Satu-satunya. Iya. Tapi artinya itulah orisinalitasnya seorang. Dan satu-satunya kalau di WA pasti jawab. Iya. Pasti. Selalu respon. Iya. Gitu. Ada satu selain Mas Pram, Ruth Sahanaya. Apa? Benar, dia pasti akan balas. Ya walaupun tidak langsung, mungkin dia lagi sibuk ya. Tapi kita pengen tahu dong. Ini bukan kampanye, saya bukan tim sesnya Mas Pram ya. Kira-kira seperti apa Jakarta di tangan seorang Mas Pram? Lebih baguskah, lebih bahagiakah warganya seperti yang dijanjikan tetangga dulu itu atau gimana? Jadi yang pertama, dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024, Jakarta sudah berbeda. Bukan lagi sebagai ibu kota negara. Jakarta akan menjadi kota pusat perekonomian nasional dan kota global. Sehingga dengan demikian yang paling penting, paling utama adalah bagaimana siapapun yang menjadi pemimpin itu bisa mewujudkan itu. Menjadi kota global yang ramah lingkungan, yang memudahkan orang untuk berinvestasi, yang juga katakanlah membuat warganya bahagia. Makanya saya sama Bang Dul, saya bilang, Bang, kita nggak usah janji yang muluk-muluk. Kita yang basic aja. Apa yang sudah dilakukan oleh para gubernur sebelumnya, mulai dari Pak Sutioso, Bang Foke, Mas Anies, Ahok, itulah yang kemudian kita rawat, kita perbaiki. Tetapi kita juga harus ada sesuatu yang baru, yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Kemudahan untuk investasi, transparansi birokrasi, dan lain sebagainya. Kenapa saya tahu ini? Sebagai Menteri Sekretaris Kabinet, saya ini kan yang semua rapat kan saya yang membuat risalah rapat, saya yang undang. Pembahasan Jakarta ini termasuk pembahasan yang paling banyak, pembahasan tentang LRT, MRT, tentang udara yang buruk dan sebagainya. Itu sampai di istana. Itu sehingga membuat saya terus terang belajar banyak dan memahami ini. Yang dulu mungkin tidak masuk dalam pikiran saya karena memang sekarang dibuka lagi semua. Sekarang saya terus terang buka lagi. Ternyata begitu kompleksitas. Tetapi intinya yang paling mendasar yang kalau kami diberikan kesempatan adalah membuat warga Jakarta itu lebih mudah. Lebih mudah. Mudah jalan kemana-mana. Mudah jalan kemana-mana untuk mendapatkan kebahagiaan juga lebih gampang. Akses sandang papan juga lebih mudah dan harus berani memutuskan ketika harus memutuskan. Karena apa? Banyak pemimpin yang tidak berani memutuskan karena takut akan ada demo ini dan sebagainya. Saya juga belajar banyak. Harus diakui beberapa yang diputuskan oleh pemerintah sekarang ini yang ditata itu juga luar biasa. Tetapi Jakarta ini begitu kompleksnya, apalagi sudah bukan lagi ibu kota negara. Menurut saya tadi, dasarnya undang-undang tadi, tetapi realisasi implementasi itu yang menjadi penting. Mas, Jakarta ini punya APBD 90 triliun. Kalau lihat seperti itu, Jakarta mestinya banyak hal yang bisa diselesaikan, karena punya cukup banyak uang. Pandangan Mas Pram. Uang itu bisa menjadi sebuah dorong dobrak, tapi juga bisa menjadi hambatan. Problem utama di Jakarta silvanya terlalu tinggi. Artinya apa? Artinya bahwa tidak semua program itu bisa berjalan dengan baik. Dan yang menjadi handicap kita salah satunya, misalnya ketika LRT, ketika MRT, ketika kereta cepat, koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah Jakarta seringkali menjadi problem karena ada ego sektoral. Ketika memutuskan perpanjangan MRT, itu aja udah rapatnya berkali-kali. Akhirnya kami mendesak, kami menyiapkan bahan, diputuskan. Dan akhirnya sekarang kan perpanjangan dilakukan termasuk nanti yang barat timur, utara selatan akhirnya tersambung. Nah, yang seperti itu, gubernur siapapun yang nanti terpilih harus punya keberanian untuk menjalankan. Risk taker ya? Harus. Dan jangan kemudian jadi gubernur terus memikirkan untuk next gubernur lagi. Oh iya. Kita dulu sempat merasakan
Kalau bicara kehadiran Mas Pram, bukan cuma warga ingin pemerintahnya itu hadir, gubernur itu hadir bukan hanya dalam bentuk pelayanan, secara fisik juga. Saya masih ingat dulu waktu di balai kota Pak Ahok itu masih menerima warga, ya kan? Walaupun mungkin tidak bisa semua dilayani gitu kan. Akan seperti apa kira-kira? Apakah akan ini dijamin diakomodir juga? Semua kalau kita potret ya sebenarnya semua gubernur mantan gubernur ini mempunyai legacy. Pak Ahok dengan gayanya seperti itu dan Pak Ahok kalau bagi para pesepeda kalau kita mau pulang, saya mau pulang ke rumah, kita lewat mana? Lewat Ahok, artinya lewat Semanggi naik ke atas. Kan, gitu. Lewat Ahok. Jadi itu menurut saya legacy. Pak Anies pun punya legacy. Kalau kita lihat sekarang ini, dengan apa yang dilakukan Pak Anies, ya kita harus akui ada beberapa legacy yang beliau lakukan. Bahkan PLT gubernur ini, legasinya menurut saya udah banyak. Taman-taman menjadi lebih rapi, lebih baik. Kalau kita para sepeda itu seneng banget ini. Kalau Pak Heru mau maju sebenarnya potensi dia untuk bisa menang. Tapi kan bukan politisi, sehingga nggak punya keberanian untuk. Saya sebenarnya termasuk yang mendorong Pak Heru. Bener, mendorong Pak Heru. Nah kembali kepada itu tadi, problem yang selalu ada dalam bangsa ini tidak pernah mau menghargai secara baik apa yang ditinggalkan pendahulunya. Nah, itu problem. soal Pak Heru tadi, kebetulan saya tanya Mas Heru. Mas Heru, maju dong DKI. Tunggu perintah Pak Lurah. Apakah Kaisang di sini atau tidak? Kan kira-kira gitu pada waktu itu, Mas. Kemarin 2 hari yang lalu saya telepon, udah Pak Heru aja yang maju. Saya tidak dapat izin dari istri saya. Itu otoritas tertinggi. Ini kalau Pak Heru dengar Pak, saya ngomong apa adanya loh ya. Ngomong apa adanya karena istri udah mengizinkan. Tapi kira-kira setelah di balai kota nanti Mas Pram ada yang berubah nggak sih? Komunikasinya, gaya kepemimpinannya. Enggak perlu ada yang dirubah. Nah, maksud saya kan Jakarta itu beda, Mas. Apakah perubahan itu maksudnya adjustment atau enggak? Saya apa yang udah ada pada saya adalah inherent pada saya. Dan saya mungkin termasuk politisi yang bicara padanya. Ketika konflik KIH, KMP, kenapa kemudian saya yang diminta untuk turun gunung, kalau waktu itu benar-benar turun gunung, menyelesaikan. Karena saya tahu, kalau saya harus menyelesaikan, di sananya harus Atta Rajasa. Karena dua-duanya yang berpikir, ya udah. Betul. Ketika saya duduk sama Pak Hatta, akhirnya kan selesai. Dualisme parlemen nggak terjadi pada waktu itu, keras banget. Itulah yang kemudian menjadi hal menurut saya, kenapa orang-orang yang dulu dekat sama saya sampai hari ini, selalu mereka bilang, Mas udahlah, Mas nggak usah mikirin yang susah-susah. Kalau ibu udah nugasin, ibu kasih amanah, go ahead. Siap bantu. Bahkan yang dorong saya di luar partai kebanyakan. Kembali ke Pak Basuki. Saya pernah dengar memang tentang isu Pak Bas ke DKI. Kan waktu itu kan ada pertentangan antara Pak Bas dan ada semacam debat lah dengan Mas Anies. Soal naturalisasi, soal sungai. Lalu kemudian Pak Bas itu mengeluh, wah susah nih gitu. Sementara di mata Pak Jokowi sendiri, Pak Bas ini kan dianggap sebagai Dendels baru. Itu dikatakan langsung ketika saya mau wawancarai Pak Jokowi di sebuah waduk di Banten situ, Mas. Kalau Anda jadi gubernur, jasa Pak Bas masih dipakai? Bisa dipakai? Harus. Termasuk sodetan, termasuk hal-hal yang sudah direncanakan, dilanjutkan aja. Dan kenyataannya, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Bas, inilah yang kemudian menurunkan banjir di Jakarta. 2 tahun ini kan penurunan banjir di Jakarta luar biasa. Selain ya tentunya Pak Heru dan Pak Bas ini yang membuat kemudian, karena dijalankan, sodetannya dijalankan, waduknya dijalankan, pompanya dijalankan, sehingga surut banget banjirnya. Bahwa masih ada banjir, ya. Menurut saya, apa legasi Pak Bas Jakarta luar biasa. Jadi semua orang menurut saya, nggak usah lah dilihat dari sisi negatif. Yang bagus-bagus diteruskan. Terus kira-kira Pak Ahok, Pak Jarot akan punya peran apa nanti di Jakarta? Ya semua orang menurut saya, kalau saya menjadi gubernur, tidak akan pernah lihat ini persoalan partai. Ini adalah persoalan bersama. Sehingga bukan hanya Pak Jarot, kemudian Pak Ahok, ya Pak Anies, Pak Sutioso, Bang Foke, gubernur bagi semua orang. Bagi semua orang. Ya karena selama ini kan selalu ada gubernur untuk kelompok ini, lalu kemudian satunya mengatakan karena kamu gubernur kelompok ini, yang ini juga merasa orang luar gitu. Ya gubernur bagi semua orang, dan kenapa kemudian saya meyakini, ini terakhir ya, saya meyakini bahwa kalau saya jadi gubernur, orang akan bahagia, mau nonton BTS lebih gampang, Peggy Go lebih gampang,
mau nonton kemudian Coldplay lebih mudah, LSD lebih mudah. Karena apa? Perizinannya lebih gampang. Transparan. Iya. Janji ya? Iyalah. Mas Pram nggak pikir bahwa akan kalah gitu? Enggak. Petarung kok. Tarung. Nggak ada kata kalah dalam Kalau kamus saya kalah petarung. nggak datang ke sini. Sebelum kita tutup, saya masih penasaran satu hal, Mas Pram. Ini kan pengalaman hidup yang tak terlupakan, yang Enggak, bikin nggak bisa tidur tadi. Selain ini, ada nggak satu peristiwa yang mirip yang bikin nggak bisa tidur? Kalau jujur ada. Apa itu? Ketika saya jadi wakil sekjen tahun 90 atau 2000, PDI lagi ada acara di GBK yang hadir 100.000 lebih. Saya kan selalu attach kepada Bu Mega, Betul. tapi masa di bawah itu belum teratur. Dan Ibu Mega langsung, hei anak muda, kamu turun ke bawah. Itu yang itu peristiwa itu sampai hari ini membekas kepada saya. Dan saya sampaikan berkali-kali kepada Mbak membuat saya trauma. Tapi saya terima kasih, udah diingatkan. Jadi artinya itulah yang kalau ditanya yang betul-betul menjadi. Jadi dua peristiwa traumatik dalam hidup, sumbernya Megawati Soekarno Putri. Tapi dua-duanya membahagiakan. Masih satu lagi. Dua-duanya menjadi challenge saya untuk menjadi pemain tangguh dalam berkompetisi. Masih satu lagi, Don. Kira-kira supporting macam apa yang dikasih oleh Ibu Mega? Ya. kepada Ibu Mas bilang begini, Pram, kamu tidak bertarung sendiri. Saya bertanggung jawab untuk itu. Oke. Di depan Mas Pram ada penonton kita. Orang Jakarta, orang Indonesia, siapapun. Dan mereka bisa perhatikan apa yang dikatakan oleh Mas Pram Tapi kali ini. coba sampaikan satu kalimat dari seorang Pramono Anung. Saya Pramono Anung Wibowo, calon gubernur DKI Jakarta. Saya memohon, meminta pertolongan kepada semua yang menyaksikan ini. Tolonglah saya. Terima kasih. Wow. Kita nggak endorse loh. Saya kan cuma minta apa yang mau Ya disampaikan. betul. Kan makanya saya Itu minta betul. tolong. Minta Iya. tolong. Minta Itu tolong hebat. apa? kalau orang lain malah agak Campaign. jumawa. Iya. Bukan jumawa. Iya. Ini minta tolong. Minta tolong. Pernah dengar nggak ada pejabat yang bilang begitu? Belum pernah. Saya juga dengar pertama. Iya. Dan Ini tidak lagi mengendorse juga. Iya, ini original kan? Original. Oke, baik. Yang penting Mas Pram sehat selalu. Amin, amin, amin. Dan tetap jaga kesehatan. Amin, amin. Ya, selama nanti masa-masa sibuk jangan bindeng kayak saya suaranya. Salam buat keluarga. Karena Terima kasih. keluarga pasti orang Terima yang kasih, Don. sangat mendukung Mas Pram. Oke, terima kasih Mas Pram. Oke pemirsa, kita berpisah sampai di sini, tapi jangan lupa saksikan terus program kesayangan Anda Doncast masih bersama saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Slamet. Sampai jumpa.